Jadi mereka juga bersedia tidak konten gitu kan hitungannya untuk melaksanakan kegiatan organisasi, kemudian meninggalkan keluarganya ya untuk tetap mengurus organisasi yang kita laporkan di tiap raker ini. Jadi kita tidak bisa melaporkan di sini, mungkin kalian bisa menyampaikan ke teman-teman kalian kondisi keuangan itu seperti apa sih? Fraksi adalah sidang yang dilakukan oleh fraksi dan bertugas menilai laporan pertanggungjawaban PUK SPE FSPNI PT SMT Indonesia periode 2016-2021. Fraksi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dibagi menjadi 3 yang pesertanya sudah ditentukan oleh panitia musik 3 dengan pembagian sebagai berikut. Fraksi A membahas laporan pertanggungjawaban bidang 1, 2, dan 3. Fraksi B membahas laporan pertanggungjawaban bidang 4, 5, dan 6. Fraksi C membahas laporan pertanggungjawaban bendahara dan sekretariat. Untuk dari komite Saudari Indah Sulfiana, minta tolong dibantu untuk persiapan sidang banding. Laporan pertanggungjawaban bidang 1, 2, dan 3 dengan catatan sebagai berikut. Pendidikan sebaiknya diadakan pendidikan dasar kepada anggota atau setidaknya anggota harus tahu caranya berserikat dengan berbagai media seperti buku, video, dan sejenisnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Fraksi B. Kami persilakan waktunya 5 menit. PUK SPNI PT SMT Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan dalam sidang fraksi B tentang laporan pertanggungjawaban bidang 4, 5, dan 6 telah tercapai kesepakatan untuk menerima laporan pertanggungjawaban bidang 4, 5, dan 6. Demikianlah berita acara ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya ditetapkan di Hotel Premium Cikarang pada tanggal 14 November 2021. Ketua Nanik Tarida ditandatangani, Sekretaris Siti Masito ditandatangani. Hidup guru. FSFPNI. Yes.
terima kasih kepada saudari Siti Basita Donali Farida, dan selanjutnya kepada Ketua Fraksi C kami persilakan. di WA PUK supaya anggota mengetahui saldo PUK kita. 2. Mengadakan konsolidasi minimal 3 bulan sekali dengan cara bergilir untuk para anggota supaya anggota mengetahui tujuan kita berorganisasi. 3. Mempertanyakan pemberian THR dan souvenir untuk karyawan yang resign dan finish kontrak agar lebih baik lagi. 4. Mendirikan koperasi yang menyediakan sembako dengan sistem tempo atau bayar gajian. 5. Sistem penarikan kos otomatis atau debat supaya tidak mengganggu aktivitas kita sedang bekerja. Demikian berita acara ini dibuat untuk mengetahui bagaimana isinya. Ditetapkan di Pegawai Tinggi sekarang bertanggal 14 September 2021. Hidup buruh. MS lagi. Yes. MS lagi. Yes. MS lagi. Yes. 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 PUK SMT bisa sejahtera. Peserta muslik yang kami hormati, selanjutnya kami akan bertanya kepada PUK, SPEE, SPMI, PT SMT Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Apakah akan menanggapi sidang fraksi yang telah disampaikan? Jadi kita mungkin menjadi PR untuk periode berikutnya untuk berjuang kembali seperti itu ya. Terima kasih atas tanggapan dari rekan dan akan juga bisa diterima untuk saja semoga bisa menjadi program kerja dan semua bisa melaksanakan. Terima kasih. Surat keputusan nomor K04 Muslik 3 SPEE SPMI PUK SMT 11 2021 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban PUK SPEE SPMI PT SMT Indonesia periode 2016-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Muslim 3 SPEE SPMI PT SMT Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tanggapan dan pandangan umum peserta dalam sidang fraksi SNIP 3 yang membahas laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan PUK SPEE SPMI PUK PT SMT Indonesia periode 2016-2021 memutuskan menetapkan pengesahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan PUK SPEE SPMI PT SMT Indonesia periode 2016-2021. Pertama, laporan pertanggungjawaban sebagaimana tadi. Kedua, laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada diktum pertama, keputusan ini lebih lanjut dipergunakan sebagai tolak ukur serta pedoman untuk menyusun program kerja PUK SPEE SPMI PUK PT SMT Indonesia periode 2021-2025. Ketiga,
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Hotel Primbus, Cikarang pada tanggal 14 November 2021. Pimpinan Sidang Tetap Muslim 3 SPEE FSPMI PT SMT Indonesia. Ketua merangkap anggota Siti Hanifah ditandatangani. Sekretaris merangkap anggota Dian Kristiani ditandatangani. Anggota Lilis Nur Hayati ditandatangani. Setelah dibacakan surat keputusan ini, maka kepengurusan PUK SPEE FSPMI PT SMT Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2021 kami nyatakan demisioner. Membahas program kerja dan rekomendasi untuk PUK periode 2021 sampai dengan 2025 melalui sidang komisi yang terbagi menjadi 3 komisi yang sesuai dengan tata tertib pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dibacakan oleh saudari Lilis. Sidang komisi 1. Sidang komisi adalah sidang yang dilakukan oleh komisi dan bertugas membuat rencana program kerja dan rekomendasi PUK SPEE FSPMI PT SMT Indonesia periode 2021-2025. 2. Kepada ketua komisi dan anggota kami persilakan untuk bersidang selama 15 menit. Sidang diskors selama 15 menit. Dulu sistem viral kan, itu kan naik, itu kan lapangan kerja harusnya. Banyak besok nggak tahu lah, ada lapangan kerja kembali, ya kita memahami beda antara program kerja sama apa yang menjadi kepentingan. Kalau tadi harusnya itu kompleks, bukan program kerja. Nah yang sekarang program kerja, gue kan 4 tahun itu kan ngapain, gitu kan?
upgrade KTA untuk anggota baru lebih dipercepat. Melaksanakan konsolidasi minimal 3 bulan sekali untuk anggota. Melakukan sharing antar pengurus dengan anggota ketika akan melakukan negosiasi kepada manajemen. Gini dulu. FSPMI. 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 PUK PT SMT. Bisa sejahtera. Terima kasih kepada Saudari Ferry dan Fitri. Untuk selanjutnya, kepada Ketua Fraksi 2 kami persilakan waktunya 5 menit. Satu, mengadakan pemahaman tentang PKB terutama Omnibus Law minimal 1 tahun sekali. Kedua, PUK dan manajemen PT SMT Indonesia mengadakan workshop dan pendidikan K3 minimal 1 tahun sekali. Ketiga, diadakannya medical check up 1 tahun sekali, contoh tambahan IPA test atau pap smear untuk perempuan. Keempat, PUK dan manajemen PT SMT bekerja sama untuk membentuk koperasi pekerja. Kelima, mengupayakan agar PT SMT Indonesia mengeluarkan kompensasi jika family gathering tidak terlaksana. Keenam, mengadakan kegiatan olahraga antar perusahaan, contoh untuk voli, senam, dan lain-lain. Demikianlah hasil sidang Komisi 2. Besar harapan kami pembahasan ini dapat dilaksanakan oleh PUK SPMI PT SMT Indonesia periode kepengurusan 2021 sampai dengan 2025. Ditetapkan di Hotel PMI Cikarang pada tanggal 14 November 2021. Ketua Nani Farida, Sekretaris Siti Masito. Terima kasih. Gini dulu. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. FSPMI PUK PT SMT Indonesia. Bisa sejahtera. Amin. Ya, kepada Komisi 3 kami persilakan. Berita acara sidang Komisi 3, bidang kesekretariatan dan bendahara. PUK SPE FSPMI PT SMT Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan dalam sidang Komisi 3 dengan agenda tentang pembahasan program kerja dan rekomendasi bidang kesekretariatan dan bendahara PUK SPE FSPMI PT SMT Indonesia periode kepengurusan 2021-2025. Menetapkan keputusan Musnik 3 tentang pengesahan program kerja PUK SPE FSPMI PT SMT Indonesia periode 2021-2025. Pertama, menugaskan kepada pengurus PUK SPE FSPMI PT SMT Indonesia periode 2021-2025 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai program kerja yang telah ditetapkan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Hotel Primbis Cikarang pada tanggal 14 November 2021. Pimpinan sidang tetap Muslik 3 SPE FSPMI PT SMT Indonesia. Ketua merangkap anggota Siti Hanifah ditandatangani. Sekretaris merangkap anggota Dian Kristiani ditandatangani. Anggota Lilis Nurhayati ditandatangani. Adakan pemungutan suara yang kedua dengan 2 calon ketua
Panitia Musnik 3 selama 1 bulan sebelum pelaksanaan Musnik 3 PUK SPE FSPMI PT SMT Indonesia, maka terjaringlah 1 balon, yaitu Zefri Prabian. Panitia Musnik 3 PUK SPE FSPMI PT SMT Indonesia, Ketua Panitia Siti Asia, ditandatangani. Mengetahui PUK SPE FSPMI PT SMT Indonesia, Ketua Zefri Prabian, ditandatangani. Sekretaris Karsida, ditandatangani. Maka Bung Zefri Prabian ditetapkan secara aklamasi menjadi Ketua PUK SPEE FSPMI PT SMT Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Bahwa pergerakan itu dan benar-benar sudah diukur bersama pemerintah. Salah satunya apa? Kita buka strategi lagi. Strateginya apa? Partai buruh. Partai buruh, kalau paham, sekarang udah hampir 80% se-Indonesia. Enggak pakai duit, pakai sih masing-masing orang yang dia. Tapi dari pusat udah dikasih. Teman-teman ada yang bikin kepengurusan Sumatera, Medan, Kalimantan sampai ke Irian Jaya. Yang tadinya berapa miliar, kalau ada yang bilang 40 miliar, orang mau buat partai buruh buat verifikasi anggota di bawah. Tapi kita nggak mungkin hanya modal produksi. Ini saya mau begitu bahwa pergerakan kita akan naik tingkat. Setelah serikat pekerja udah mulai lemah di bawah, dengan aksi-aksinya udah mulai ke pemerintah, kita naik, kita ambil kebijakan itu. Kita ambil apa? Ambil kebijakan itu dengan mengisi partai politik. Masuk ke dalam politik, masuk ke pemerintah melalui partai politik, partai buruh kita majukan semuanya. Prinsip saya katakan, saya sepakat. Tadi Bung Edoy atau teman-teman PC sampaikan, atau siapa yang tadi hadir dalam pertemuan ini pasti sudah sampaikan tentang kondisi hari ini di perburuhan. Dan tidak ada pilihan bagi kita menghadapi situasi kali ini. Pilihan kita adalah berubah. Kalau kita tidak berubah, selesai. Saya sering sampaikan di banyak pertemuan betapa hari ini perubahan di dunia, perubahan yang terjadi di sekeliling kita itu sangat luar biasa hebat. Dan setiap perubahan dampaknya pasti ke siapa? Buruh. Ya sekarang kan situasinya mudah-mudahan yang itu tidak terjadi, tapi yang trennya sekarang membaik. Dan itu matahari dan itu perjalanan kita. Kita berharap itu mudah-mudahan dampaknya ekonomi kita kena, politik kena, kemudian persoalan buruh juga kena. Yang kedua tadi, rajin-rajin konsolidasi, kumpul lah di bawah buruh boleh. Saya rasa teman-teman PT pasti siap, ada undangan pasti siap. Di pabrik boleh. Yang sering saya lihat itu karena gini ya, semakin teman-teman sering melakukan konsolidasi, semakin teman-teman kompak, semakin nilai-nilai tingkat kesejahteraan itu semakin baik. Coba kita perhatiin ya. Ketua 1 Mustarima. Mungkin langsung maju. Wakil Ketua 2 Linda Rosdiana. Wakil Ketua 3 Gunawan. Wakil Ketua 4 Akbar Zuliana. Wakil Ketua 5 Bu Listiani. Wakil Ketua 6 Bu Siti Kapus Mereka. Kemudian untuk pendamping kesekretariatan, sekretaris, yaitu Bu Karsida.
Berikutnya, Wakil Sekretaris 1, Saudari Rani Yudati, dia akan mendampingi pengurusan ini. Wakil Sekretaris 2, Rizkiana Rida, Wakil Sekretaris 3, Bapak Sabtul Huda, Wakil Sekretaris 4, Bu Purwati, Wakil Sekretaris 5, Bu Dwi Pusporini, Wakil Sekretaris 6, Dinda Fitriana, untuk Bendara Bapak Risdianto Tri Prabowo. Sebelum pembacaan ikrar atau sebagainya, tadi saya sampaikan kembali terima kasih kepada Bu Yeti dan Bu Siti Fatmawati yang telah mengisi kepengurusan sebelumnya. Saya sebagai ketua lama yang tadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya dalam pengurusan sebelumnya adalah hal-hal yang kurang berkenan. Hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan dengan acara serah terima berkas sidang dari pimpinan sidang tetap kepada Ketua BUK terpilih dan pengurus yang baru. Kami persilakan untuk maju ke depan. Saya serahkan materi Muslim 3 PUK SPEE FSPMI PT SMT Indonesia untuk dilaksanakan. Saya terima dan siap dilaksanakan. Yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pelantikan pimpinan unit kerja yang akan dipimpin oleh perwakilan dari pimpinan cabang. Kepada ibu-ibu kami mempersilakan. Ikrar. Kami anggota Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia adalah satu, pekerja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, pekerja yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan setia kepada organisasi. Tiga, pekerja yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Empat, pekerja yang mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, politik, dan golongan. Lima, pekerja yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan
bagi kaum pekerja dan keluarganya. Oke, dilanjutkan. Ya, baik, saya mewakili pimpinan cabang melantik teman-teman hadirin diharap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, Minggu, tanggal 14 November 2021, bertempat di Hotel Premix Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Secara resmi, saudara-saudara kami lantik sebagai pengurus pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT SMT Indonesia periode tahun 2021-2025. Dengan telah dilantiknya saudara, maka sejak saat ini saudara mendapat amanat untuk mengemban tugas organisasi, menegakkan keadilan, dan membangun peradaban nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan ikrar yang telah saudara ucapkan. Jagalah amanat, jangan berkhianat, karena kelak harus dipertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan anggota. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta perlindungannya kepada saudara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Amin ya rabbal alamin. Bekasi, 14 November 2021. Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Kota Bekasi. Selamat Bambang Waluyo, Ketua, ditandatangani. Dwi Yuniato, Sekretaris, ditandatangani. Demikianlah pelantikan untuk teman-teman. Hapus ya. Demikianlah pelantikan pengurus PUK periode tahun 2021 sampai dengan 2025. Kami persilakan untuk bersalaman terlebih dahulu.